Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, nama saya Aisyah Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal rate of return. Ini sebagai tugas mata kuliah matematika lanjut dari jurusan Matematika Fakultas Saintek UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Muhtarullah SSI MSc. Sebelumnya kan sudah dibahas tentang NPV atau Net Present Value, di mana kelemahan NPV tersebut kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tingkat diskonto. Selain itu, kita tidak mengetahui apakah selisih bersih arus kas yang diterima dengan investasi awal itu secara relatif besar atau kecil. Nah, untuk melengkapi hal tersebut ya, di sini kita membahas tentang internal rate of return. Ketika kita ingin mengambil suatu proyek di antara dua proyek, atau misalnya ketika kita ingin memilih satu proyek di antara proyek lain, nah, salah satu metode untuk memilih proyek tersebut menggunakan internal rate of return metode. Nah, langsung saja ya. Di sini ada pengertiannya nih. Internal rate of return adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurangi dengan investasi awal sama dengan 0. Atau IRR adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV sama dengan 0. Nah, internal rate of return sendiri, IRR sendiri, di sini dengan menggunakan diskon ya. Jadi tidak menggunakan rupiah. Kalau misalnya kemarin NPV kita menggunakan rupiah, sekarang IRR kita menggunakan persen ya. Persentase. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah internal rate of return atau disingkat IRR merupakan sebuah indikator efisiensi dari sebuah investasi. Jadi, ketika kita pengen memilih sebuah proyek nih di antara proyek lain, nah, salah satu indikator atau jalannya gitu untuk memilih itu menggunakan metode IRR. Nah, metode IRR sendiri kan kemarin sudah dibahas ya tentang NPV atau Net Present Value, sama-sama saja yaitu tentang memilih sebuah proyek ya. Jadi kita bandingkan dengan proyek lain, di sana kan menggunakan rupiah, sedangkan di sini IRR itu menggunakan diskon, jadi menggunakan persentase. Nah, lanjut saja ya, kita ke pengertian IRR itu. IRR adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat nilai sekarang dari net cash flow dikurangi dengan investasi awal sama dengan 0. Nah, atau IRR adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV sama dengan 0. Tingkat bunga pengembaliannya dengan NPV sama dengan 0 ya. Lanjut, kita ke rumusnya ya. Rumusnya sendiri yaitu sigma T bergerak dari 1 sampai N dengan S. S ini S pangkat ST. ST di sini merupakan net cash flow, di mana net cash flow sendiri, kalau kemarin kan udah dibahas ya, net cash flow itu pengurangan dari cash inflow atau penerimaan ya, penerimaan atau pakai A ya, biasanya kemarin pakai A, terus dikurangi dengan cash outflow. Nah, cash outflow ya, kemarin menggunakan B ya, tandanya B. Nah, cash outflow sendiri kemarin kan sudah dibahas ya. Cash outflow di sini merupakan angsuran pokok atau pengeluaran ya,
karena pengeluaran sendiri itu terdiri dari bunga dan juga angsuran pokok. Nah, ketika kita misalnya angsurannya selama pengeluarannya 10 juta dan bunganya 20%, angsuran pokoknya berarti 8 juta. Karena bunganya sebesar 20%, berarti 20 berarti 10 juta ya. Berarti 2 juta. Bunganya sebesar 2 juta, sedangkan angsuran pokoknya sebesar 8 juta. Nah, cash outflow di sini menggunakan angsuran pokoknya. Sedangkan cash inflow ini pemasukannya ya. Nah, untuk T sendiri merupakan periode. Nah, kita ya langsung lanjut saja per 1 plus R. R di sini itu internal rate of return, biasanya menggunakan, tadi kan sudah dibahas ya, menggunakan diskon, menggunakan persenan. Pangkat T, T di sini kan periode. Nah, min I 0 ya. I0 di sini merupakan nilai investasi awal atau pembayaran awal ya. Langsung saja kita ke kriteria. Nah, untuk kriteria sendiri kayak sama seperti dengan NPV, di mana NPV ini kemarin kan kalau NPV lebih dari 0, maka proyek diterima. Nah, ketika NPV kurang dari 0, proyek ditolak. Sama-sama aja ketika NPV-nya ini lebih dari modal awal gitu, maka proyek akan diterima. Nah, IRR juga sama. IRR ketika IRR lebih dari R, R di sini merupakan minimum attractive rate of return atau disingkat dengan MARR atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Atau R di sini juga merupakan biaya untuk mendapatkan modal gitu. Atau biaya untuk mendapatkan modal. Ini ya, sama-sama saja. Maka ketika IRR-nya lebih dari 0, maka proyek akan diterima. Tetapi ketika IRR-nya kurang dari 0, maka proyek tersebut harus ditolak ya. Ini juga sama-sama tentang memilih suatu proyek. NPV sama internal rate of return-nya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Seorang investor membeli rental properti seharga 109.000 US dollar pada akhir tahun ke-7. Properti tersebut dijual kembali seharga 220.000 US dollar. Berarti tahun ke-7, berarti periodenya yaitu 7. Periodenya atau T-nya 7. Nah, dengan membayar komisi 5%, nah rate-nya ya, bunganya kepada broker, penerimaan dan pengeluaran operasional dari penyewaan properti selama 7 tahun adalah sebagai berikut. Nah, penerimaan, ini ada penerimaan dan juga biaya operasional ya. Penerimaan di sini merupakan cash inflow, sedangkan biaya operasionalnya ini merupakan cash outflow. Nah, hitung nilai IRR dari proyek ini. Apakah proyek ini menguntungkan? Jika tingkat bunga yang berlaku sekarang 12%, berarti rate of return-nya sebesar 12%. Langsung saja. Nah, jawabannya, kita menghitung dulu net cash flow, di mana net cash flow sendiri itu merupakan hasil dari penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, ketika periode ke-0, biaya awal kan tadi sudah diketahui ya, sebesar 109.000 US dollar. Nah, berarti net cash flow-nya yaitu 0 dikurangi 109.000, maka hasilnya min 109.000. Ke bawahnya juga sama ya, ketika periode pertama penerimaannya sebesar 15.000, pengeluarannya sebesar 5.000, maka 15.000 dikurangi 5.000 yaitu 10.000. Untuk periode ketiga nyampe ke-7 sama ya, perhitungannya seperti itu. Maka ketika kita jumlahkan penerimaan tahun ke-7 sama dengan
17.000 ditambah 220.000 dikurangi 0,05 kali 220.000, maka hasilnya 226.000. NPV-nya sebesar 226.000. Nah, kemudian kita mencari IRR dengan metode trial dan error dengan cara memasukkan dua buah tingkat bunga yang memberikan NPV negatif dan NPV positif. Nilai IRR dicari pada saat NPV sama dengan 0 dengan interpolasi antara kedua nilai tersebut. Misal, trial dan error pada R1 sama dengan 18% didapat, maka kan kita dapatkan ya NPV-nya. Nah, ini kan ini kan 109.000 merupakan net cash flow periode ke-0 ditambah 10.000 dikalikan dengan P present value dan present worth per future worth ya, dikali dengan 18%, ini tingkat bunganya. Maka ketika kita jumlahkan, hasilnya sebesar 3.941,71 US dollar. Berarti ternyata hasilnya positif nih. Nah, ketika kita R2 ya, R2 di sini sebesar 20% didapat, NPV-nya sebesar min 6.050,16 US dollar. Hasilnya negatif. Nah, ini kan udah ya yang positif sama negatifnya. Maka kita langsung tuh ya, interpolasi IRR. Nah, 18% ditambah X di sini X per 20%. Ini kan menggunakan trial dan error ya. Maka IRR proyeknya ini hasilnya sebesar 18,79% atau lebih dari 12% tingkat bunga yang berlaku. Berarti proyek tersebut layak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.